Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Bashir menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penanganan sampah secara serius dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan usai memimpin rapat gabungan antara jajaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan dinas-dinas terkait permasalahan sampah di ruang sidang paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin 21 April. Dalam forum tersebut berlangsung diskusi aktif dan konstruktif antara unsur legislatif dan eksekutif. DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap keresahan masyarakat soal pengelolaan sampah. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran penanganan sampah di tingkat kelurahan. Saat ini anggaran sementara hanya berkisar 10 juta rupiah per kelurahan yang harus mencakup biaya operasional, sosialisasi kepada warga, dan pengadaan alat kebersihan. Menurutnya, dalam pengelolaan sampah dibutuhkan penguatan edukasi kepada masyarakat dari lurah dan ketua RT RW. Dengan tambahan anggaran operasional, kampanye kepedulian terhadap sampah yang dilakukan secara door-to-door akan lebih efektif dan membuahkan hasil positif. Lebih lanjut, Azmi menyampaikan bahwa rekomendasi dan hasil rapat gabungan ini akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama Badan Anggaran atau Banggar DPRD. Saat ini pemerintah Kota Pekalongan tengah menargetkan pembangunan 6 tempat pengolahan sampah reuse recycle atau TPS 3R baru. Masing-masing diproyeksikan mampu mengolah 15 ton sampah per hari. Sementara itu dari 23 TPS 3R yang telah ada, kapasitas pengolahan baru menyentuh angka 60 ton per hari. Hari ini kita mengadakan rapat gabungan dengan Komisi A, B, C, karena memang masing-masing komisi yang menjadi mitra pemerintah kota ini berkaitan dengan permasalahan sampah. Komisi A ada kewilayahan dengan camat lurah, Komisi B dengan DLH, Komisi C juga terkait dengan sampah-sampah yang ada di lingkungan pendidikan dan kesehatan serta sinergi lain dengan komisi. Jadi kita adakan rapat juga bagian dari teman-teman dewan bisa menyampaikan usulan kepada pemerintah kota dalam forum resmi. Lalu di sini memang terjadi diskusi yang cukup baik antara pemerintah kota dengan teman-teman dewan, yang diantaranya kita memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah agar anggaran yang ada di kelurahan ini bisa ditambah. Karena infonya anggaran di kelurahan ini sementara 10 juta per kelurahan untuk itu termasuk sosialisasi dan juga termasuk pengadaan alat-alat kecil yang ada di kelurahan, yang mana memang ini dikeluhkan oleh teman-teman dewan yang ada di wilayah dan juga mungkin dari beberapa lurah yang memang sempat mengeluhkan anggaran yang terlalu kecil, yang kita harapannya dari anggaran yang sudah direfocusing itu sebagian bisa lari ke kelurahan. Karena yang nomor satu adalah untuk kita mengkampanyekan apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat, kita membutuhkan lurah dan infrastruktur yang ada di bawah lurah, yaitu ketua RT maupun ketua RW. Nah, harapannya kami adalah kalau operasional itu ditambah, maka kinerja ketua RT dan ketua RW ini bisa lebih maksimal sehingga kampanye yang digalakkan kepada masyarakat, oke, kita melakukan kampanye media sosial, tapi kampanye yang door to door seperti yang tadi disampaikan Mas Hafid itu juga bisa lebih efisien. Terus yang kedua, kita juga meminta Pemkot, nanti akan ada tindak lanjut dalam rapat Banggar, dari anggaran yang sudah digeser apakah itu bisa mengcover pengelolaan sampah yang diproduksi oleh Kota Pekalongan, di mana asumsinya Kota Pekalongan dengan satu kepala itu memproduksi setengah kilo sampah, berarti ada 150 ton sampah. Tadi hitungan singkat yang dihitung dari Kepala DLH disampaikan bahwa pembangunan TPS 3R yang baru yang sebanyak 6 itu bisa mengcover kurang lebih satu TPS 3R 15-20 ton. Asumsikan 15 ton berarti ada 90 ton. Lalu yang sudah beroperasional sekarang bisa mengcover 60 ton. Nah, ini yang akan kita lihat, apakah memang dari angka tersebut secara praktek di lapangan itu bisa clear, karena kalau dari hitungan angka harusnya itu clear gitu, dan kalau memang itu bisa clear, maka kita tinggal mengoptimalkan kinerja TPS ini, TPS 3R ini di perubahan anggaran dengan menambahkan anggaran untuk mengcover hal-hal yang memang belum tercover di anggaran yang digeser dalam perubahan sebelum perubahan. Dalam forum ini, DPRD Kota Pekalongan menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi atas permasalahan lingkungan yang berdampak luas terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.